Pemirsa, viral di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga melakukan pungutan liar kepada sejumlah sopir truk dan mobil bak yang melintas di jalan protokol. Para sopir diperas 1,7 juta hingga 3 juta rupiah. Ulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar sini dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, ulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ayo. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos Dishub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Eksekusi pengosongan rumah dan lahan milik petani di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berakhir ricuh dan menyebabkan belasan rumah warga dibongkar. Satpol PP dan petani terlibat adu fisik akibat warga luka.
Kelas ini. Turun. Ratusan Satpol PP dikerahkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk memaksa para petani di Desa Harapan meninggalkan rumah dan lahan mereka. Warga berupaya mempertahankan lahan yang telah diolah sejak tahun 1998. Warga tidak menggubris meski pemerintah telah turunkan alat berat. Selama 20 tahun, warga bertahan hidup dengan bertani di lahan ini. Akibatnya, sejumlah warga mengaku mengalami luka akibat mendapatkan kekerasan fisik dari aparat. Tidak usah. Nanti pi. Kenapa memaksa-maksa begitu? Memaksa kok itu. Memaksa namanya itu. Memaksa kok. Beda membantu itu adalah hak kami. Mau dibantu atau tidak? Tidak, hakku itu dibantu. Hakku itu dibantu mau atau tidak? Barang pribadi ini jangan disentuh. Saya punya hak. Sengketa lahan tersebut dimulai sejak tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara sepihak mengklaim kawasan ini sebagai hak pengelolaan lahan atau HPL milik pemerintah daerah berdasarkan hibah hak pakai PT Inco yang kini menjadi PT Vel Indonesia Tbk atas lahan kompensasi PLTA Karebe. Aparat Luwu Timur, Pak Bupati kejam sekali Pak. Sementara warga menolak klaim tersebut dan menilai proses penertiban HPL tidak dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan masyarakat yang telah menguasai lahan selama 20 tahun. Lahan sengketa seluas 395 kan dijadikan sebagai kawasan industri dan proyek strategis lahan PSN PT Indonesia Huadi Nikel Smelter Industri. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kelas ini. Turun. Pemirsa, viral di media sosial seorang ustadz meninggal dunia saat memberikan tausiah di hadapan jamaah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Jamaah dan warga sekitar turut mengantarkan ke pemakaman almarhum pada Jumat sore di TPU Dermaga Duren Sawit. Apabila dihantarkan atau dibawakan doa-doa atau amalan-amalan yang baik, maka itu almarhum dan almarhumah yang ada di alam kuburnya mereka dalam keadaan bergembira. Seorang ustadz bernama Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah atau ceramah di salah satu rumah warga di kawasan Klender, Jakarta Timur. Jemaah yang hadir sempat terkejut dan membawa almarhum ke rumah sakit, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan keadaan ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Warga sekitar mengatakan almarhum merupakan sosok yang baik. Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum kemudian dimakamkan dengan dihadiri sejumlah warga dan tokoh masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.